dibuahkan dalam apa? Tindakan kasih dan pelayanan. Ya, jadi kalau orang hanya selesai, maaf ya, anak-anak muda, selesai dengan misa, selesai dengan persekutuan, sudah cukup itu, dan kalian tidak pernah melakukan pelayanan, maka maaf, doa-doa Anda adalah doa-doa yang hampa. Doa-doa kalian adalah doa yang tidak sungguh keluar dari sebuah rasa kasih yang mendalam terhadap Tuhan. Maka menarik bahwa COVID-19 ini, di mana kita di lockdown, justru ini adalah saat bagi kita sebagai anak muda. Apa yang saya bisa lakukan? Untuk gereja, untuk orang yang sekarang ada dalam keadaan ketakutan, jangan-jangan saya memperkeruh suasana ketakutan dengan share berita-berita yang tidak menarik. Share berita-berita yang tidak membawa harapan. Atau saya adalah anak muda yang ikut menopang, menyokong orang-orang yang sakit. Dengan apa? Dengan pintu harapan. Saya membangun menara doa. Saya menjadikan rantai rosario di dalam persekutuan doa. Ini tindakan-tindakan yang nyata untuk apa? Menguatkan saudara-saudari kita yang putus asa. Pelayanan doa pun adalah sebuah tindakan kasih dan nyata juga. Jadi sekali lagi, pertama, bahwa situasi pandemi ini menantang kita untuk apa? Hidup religius ini tidak selesai pada semata-mata saya dihibur oleh Tuhan. Jangan. Saya harus menyalurkan hiburan Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu, COVID-19 ini pun melahirkan apa? Mengajak kita untuk rela memberikan hasil jerih payah kita. Mengajak kita untuk rela memberikan hak kita. Istirahat, hak kita. Betul. Rezeki, mungkin hak kita. Tapi kalau kita melihat teman, kita berani mengatakan, ini bagilah untuk mereka. Saya bukan tidak butuh, saya melihat dia lebih butuh daripada saya. Ada sebuah keluarga yang ditelepon oleh, katakanlah, bukan konsumen, si tetangganya. Karena dia sering memakai tetangganya untuk memijat, katanya, Bu, saya sudah jarang memijat lagi. Dan kami semua sudah tidak mempunyai apa-apa untuk diberi, untuk dimakan keluarga saya. Lalu keluarga itu mengatakan, oke, datang kemari. Saya beri. Jadi ini tindakan di mana orang itu melihat, ini hak saya, ini punya saya, tetapi kau boleh menikmati apa yang menjadi hak saya. Ini tantangan di masa COVID-19 ini. Lalu kita juga harus melihat bahwa COVID-19 ini pun mungkin kita tahu melahirkan hal-hal yang negatif. Cukup banyak orang yang mulai bertanya, ketidakjelasan, bingung sampai kapan sih semua ini akan berakhir. Sehingga orang berteriak-teriak sampai kapan. Dan akhirnya toh kita harus mempunyai konsep yang baru yang diperkenalkan oleh pemerintah kita, kehidupan normal yang baru. Lalu karena kita merasa bahwa tidak tahu sampai kapan ini berakhir, lalu tadinya kita mungkin lockdown, kita mungkin rajin di rumah, tapi akhirnya kebosanan melanda kita dan kita berontak. Itu yang kita lihat di dalam masyarakat. Jadi karena sudah lama tertutup di rumah, pada saat PSBB ini agak dikendorkan sedikit gitu ya, masa-masa transisi, mereka jadi maaf dalam tanda petik, liar. Jadi seperti tidak terkontrol lagi. Sepertinya tidak peduli lagi. Bahkan maaf, ketidakpedulian itu pun seringkali melahirkan sebuah pernyataan-pernyataan, maaf ya, dalam tanda petik, ini bukan iman. Matikan urusan saya dengan Tuhan. Setiap orang juga bisa mati. Saya tidak takut. Betul. Teman-teman,
kita beriman itu harus kritis. Jangan beriman, maaf, najis gitu ya. Beriman najis itu artinya apa? Ya kayak gitu. Saya percaya pada Tuhan. Tuhan akan melindungi saya. Lah kalau kamu sembarangan, bagaimana bisa dilindungi oleh Tuhan? Jadi kalau Tuhan itu baik, maka jangan membuat susah Tuhan untuk memberkati kita. Jadi ini karena apa? Orang sampai seperti ini, menyatakan seperti ini, kan sudah berontak, sudah mulai bosan dengan hidup. Kehidupan yang tertutup terus. Dan kita tahu di koran dikatakan adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena makin lama makin sering ketemu kita dan kalau normal yang masa biasa kan kalau kita udah jengkel kita bisa keluar. Tension kita berkurang karena ada aktivitas di tempat lain. Tapi pada saat semua ada di rumah, apa yang terjadi? Hal kecil pun menjadi masalah. Gitu ya. Mungkin karena apa? Anak tertekan, bapak ibu tertekan. Kita tahu banget bahwa perekonomian sekarang makin sulit. Orang di mana-mana gajinya mulai diturunkan 50%. Bahkan ada yang 25%, bahkan ada yang untuk sementara dihentikan dari pekerjaannya. Karena perusahaan tidak mampu membiayai lagi. Perusahaan pun istirahat, tutup untuk sementara. Maka ini, ekonomi ini membuat situasi keluarga makin terpuruk. Kalau ini semua dipikirkan oleh seorang bapak, seorang istri, maka tanpa sadar, ketakutan, kecemasan ini akan menjadi sebuah daya tekanan kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya. Kenapa akhirnya kok cukup banyak akhirnya abuse dalam suasana seperti sekarang ini. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang situasi COVID-19, apa yang terjadi, apa yang menjadi tantangan, dan hal negatif apa yang dialami oleh beberapa orang, mari kita lihat di tengah keluarga itu sebetulnya harus ada apa. Bagaimana supaya keluarga itu tetap tegak bertahan di situasi yang tidak membuat nyaman. Entah bagi seorang seorang suami, seorang istri, ataupun seorang ayah, ibu, atau anak-anak. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh penginjil Lukas. Jadi teman-teman pasti tahu Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Di dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32, saya bacakan apa yang saya sudah siapkan karena saya tidak akan melihat semuanya. Saya hanya melihat di ayat 14 sampai 24. Setelah dihabiskannya semuanya, artinya anak bungsu itu setelah meminta harta dari ayahnya, lalu dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi, bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas,
Bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, mari kita lihat bahwa apa yang terjadi dengan anak muda ini. Pertama, bahwa dia melakukan sesuatu yang amat sangat menyakiti ayahnya. Dia merasa bahwa apa yang menjadi pilihan hidupnya itu adalah yang paling benar. Biasa toh, clash itu perkelahian, bentrok, terjadinya karena apa? Karena merasa paling benar. Anak muda ini sama. Dia merasa paling benar. Lalu akhirnya dia lari dari rumah. Dan apa yang dia dapatkan? Sementara dia bisa foya-foya. Sementara mungkin apa yang dia cari dia dapatkan. Tapi akhirnya dia menghadapi situasi yang hancur. Dia lapar. Lapar itu kan kebutuhan yang sangat primer dalam hidup manusia. Jadi kalau lapar sudah dipenuhi, sandang pangan papan sudah dipenuhi, baru sosial, baru hubungan sosial harus dipenuhi. Tapi kalau lapar ini tidak ada, dia tidak butuh teman, keselama teman itu tidak memberikan makanan gitu. Jadi hal yang primer dia tidak dapatkan. Maka saya tertarik melihat apa? Bahwa kita belajar dari anak bungsu ini, orang akan berani bertobat seperti anak bungsu. Pertama-tama harus sadar bahwa saya salah. Sadar bahwa saya menderita. Jadi pertobatan pertama-tama hanya dimungkinkan kalau orang itu mau sadar. Saya nggak beres, saya nggak benar. Contoh, hal yang menarik. Saya 25 tahun di rumah retret. Dalam pelayanan rumah retret. Lalu suatu saat ada semacam evaluasi dari anak-anak. Mereka kan membuat evaluasi setelah retret. Dia mengatakan, Pastor Eko emosional. Pastor Eko orangnya tidak enak, galak. Lalu kok aneh ya? Saya bisa main dengan orang-orang, saya bisa bercanda. Kenapa kok anak sampai seperti ini? Lalu akhirnya saya coba refleksi, oh betul. Saya kemarin tidak bisa toleran dengan anak yang ngobrol, dengan anak yang katakanlah bercanda sedikit. Kok saya tidak toleran? Lalu saya tarik lagi ke belakang. Kenapa? Oh, rupanya saya burn out. Terlalu banyak kerja, ngasih retret, sampai lupa. Saya punya waktu untuk berdoa. Sampai lupa saya mengisi hati saya dengan Tuhan. Maka akhirnya apa? Saya sadar. Saya jauh dari Tuhan. Maka pada saat saya jauh dari Tuhan, saya menjadi orang yang sangat emosional. Sangat tidak toleran dengan kelemahan orang lain. Jadi pertama, teman-teman, kita harus sadar sebelum bertobat. Baru yang kedua adalah apa? Setelah kita sadar, seperti anak bungsu, saya harus berani kembali. Berani kembali. Kemana? Ya tentunya ke jalan yang benar. Saya harus berani kembali ke rumah Tuhan. Saya harus berani kembali ke rumah Bapa. Dan tentunya pertobatan ini bukan hanya selesai dengan kata, maaf, sorry ya gue telat. Maaf ya, saya tadi sibuk. Maaf, saya lupa nelpon kamu. Not enough. Say sorry is always not enough. If you really want to say sorry,
You must change. Harus berubah. Jadi pertobatan itu selalu harus membuat kita berani berubah. Anak bungsu tadi. Dia langsung tunduk kepada bapaknya dan mengatakan apa? Saya tidak layak lagi disebut sebagai anak bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan. Itu change. Dia mau merubah. Gue bukan anak kamu lagi. Gue udah nggak layak lah. Udah biarin aku jadi pembantu. Keberanian untuk menanggung resiko dari sebuah apa? Dari sebuah kesalahan. Nah, jadi saya mau mengatakan apa? Bahwa pertobatan itu adalah sesuatu yang wajib terjadi di dalam sebuah keluarga. Kalau sebuah keluarga itu mau dipulihkan, mau kuat, mau bertahan, maka keluarga itu harus dibangun dari apa? Dari keberanian untuk minta maaf dan dari kerelaan untuk berani memberi maaf. Saya selalu tertarik mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Suci. Bapak Paus bulan September tanggal 28 ada pertemuan keluarga sedunia. Beliau mengatakan tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Teman-teman, tolong perhatikan apa yang dikatakan oleh Bapak Paus. Jadi Bapak Paus mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang sehat kalau tidak ada pengampunan. Jadi pengampunan itu mutlak terjadi di dalam sebuah keluarga. Pengampunan di tengah keluarga adalah hal yang paling berat. Kenapa? Karena saya harus mengampuni orang yang saya percaya, saya sayang. Saya harus mengampuni orang yang harusnya melindungi saya. Kok harusnya papa mama itu melindungi saya, tapi kok merusak saya? Harusnya papa mama itu menjadi teladan bagi saya. Kenapa kok papa mama itu malah terbalik? Menjadi orang yang memberi contoh yang tidak baik bagi saya. Kecewa. Banyak kecewaan. Maka sekali lagi butuh rahmat besar untuk bisa memberi maaf bagi orang-orang yang ada di tengah keluarga kita. Kalau kita sendiri harus memaafkan orang yang kita sayangi, nggak mungkin, tidak mungkin. Saya harus butuh Tuhan. Kita itu cenderung sebagai manusia, kalau disakiti, apa kecenderungan kita? Balas. Kalau perlu, sampai lebih parah. Biar dia ngerasain apa yang gue alamin, apa yang gue rasakan. Itu. Ya, apalagi kalau saudara kita sendiri. Maka kita bisa secara khusus memaafkan orang yang menyakiti kita. Sekali lagi, hanya kalau kita mohon pertolongan, bantuan dari Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, rupanya di dalam gereja Katolik, kalau kita berbicara tentang perkawinan, kalau kita berbicara tentang hidup berkeluarga, jangan pernah lupa. Gereja Katolik mengajarkan keindahan di dalam hidup perkawinan. Gereja Katolik mengatakan apa? Bahwa perkawinan itu merupakan sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen itu tanda kehadiran Allah di dunia. Jadi Allah itu menggabungkan kasih suami istri dengan kasihnya sendiri kepada umat manusia. Jadi kalau di dalam keluarga itu ada sakramen, itu berarti apa? Kita harus mencontoh bagaimana cara Kristus mengasihi gerejanya.
Kristus itu mengasihi gereja dengan cara apa? Memberi hidupnya, memberi hidupnya. Maka kalau dalam perkawinan Katolik itu sakramen, itu berarti apa? Pasangan harus berani memberikan hidupnya satu sama lain. Suami pada istri, istri pada suami. Ini sakramen. Ini tanda kehadiran Allah. Jadi di dalam perkawinan, setiap pasangan harus menjadi tanda kehadiran Allah. Lewat apa? Lewat kemauan untuk menderita satu sama lain. Maka jika sangat tepat sekali bahwa dalam sakramen perkawinan, ada 3 pihak yang terlibat. Bukan hanya suami istri, tetapi di situ ada Kristus sendiri, ada Allah. Maka saya selalu ngomong kalau ada orang yang sudah tidak tahan dengan perkawinan. Pastor, saya sudah tidak tahan lagi. Dia begitu berubah, Pastor. Dulu begitu sayang, sekarang begitu menyakiti saya. Dia sudah lari dengan wanita lain. Bagaimana ini, Pastor? Saya ingin lepas saja dari dia. Saya ngomong, kamu waktu perkawinan berjanji di depan siapa? Tuhan. Kau hadirkan Tuhan, maka kau minta izinlah pada Tuhan. Jangan pada pastor. Kalau Tuhan mengizinkan kamu berdoa, dan Tuhan berkata, ya boleh, silakan. Tapi selama Tuhan tidak berkata, ya boleh, bertahanlah. Kenapa? Karena saya harus menjadi tanda Kristus. Di mana Kristus itu kadang-kadang cintanya ditolak. Nah, dalam perkawinan pun demikian. Memang menyakitkan. Ya betul. Jadi lihat saja, oleh karena itu, teman-teman, ini hal yang sangat selalu saya katakan sebuah keunggulan dalam hidup perkawinan, dalam hidup berkeluarga di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik, maaf, satu-satunya gereja yang tetap berpegang pada aturan ini. Perkawinan Katolik selalu bersifat tetap. Kenapa? Artinya tetap itu seumur hidup, setia, monogami, dan terbuka terhadap kelahiran. Jadi di situ dikatakan apa? Bahwa perkawinan Katolik itu tidak semata-mata hanya saya yang mau menikah, tetapi Allah pun ingin bahwa saya menikah dengan dia. Maka disitulah kenapa perkawinan Katolik bukan semata-mata hanya antara manusia. Nah, harus ada campur tangan Allah. Sehingga kalau campur tangan Allah, maka firman Kristus benar dikatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Teman-teman, mungkin kalian belum pernah mengucapkan janji perkawinan atau beberapa sudah gitu ya. Tapi kalau bagi yang ingin tahu, janji perkawinan itu menarik. Dikatakan di dalam janji perkawinan demikian, saya bla 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 memilih engkau bli 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 menjadi istri saya, misalnya yang laki. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu. Tolong perhatikan bahwa kata yang dipakai adalah mengabdikan diri. Bukan bagaimana saya berjanji untuk menjadi teman engkau. Enggak. Saya berjanji untuk mengabdikan. Apa artinya? Mengabdi. Karena berarti apa? Saya mau supaya engkau itu menjadi orang yang selalu saya layani. Mengabdikan diri. Dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit. Jadi, saya mengabdi kepada engkau bukan karena engkau berguna bagi hidup saya semata-mata, bukan karena engkau sedang sehat, bukan karena engkau gajinya besar, bukan. Saya mengabdikan diri karena saya apa? Karena saya berjanji kepada Tuhan. Maka walaupun Anda tidak layak diabdi, Anda tidak layak dilayani, saya tetap akan melayani. Karena ini janjinya di depan Bapa, di depan Allah. Mari saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Menarik teman-teman, bahwa janji ini ingat, ini adalah pegangan. Yang kita pegang dan yang mengatur jalan hidup dalam perkawinan. Maka beberapa hal yang bisa kita renungkan selama COVID
ini, apa sih yang bisa kita buat, terutama dalam kerangka COVID-19 ini? Pertama, sadarlah, kita harus sadar bahwa keluarga itu adalah rahmat terindah. Keluarga itu adalah rahmat terindah dari Tuhan. Jadi kalau keluarga itu rahmat terindah, itu berarti apa? Keluarga ini membutuhkan perjuangan untuk saya pertahankan. Keluarga ini harus saya jaga sampai kapanpun. Dengan seperti apapun. Karena rahmat yang terindah dari Allah. Pemberian yang terindah dari Tuhan. Oleh karena itu, masa COVID-19 ini pun sama. Kita harus pinter-pinter membagi waktu. Kapan me time, private time, kapan ini waktu untuk kebersamaan. Saya di paroki saya hidup dengan 2 pastor yang lain. Saya masa COVID-19 ini senang. Di mana kita pada saat me time, ya kita ke kamar masing-masing. Kita ada yang membuat tugas, buat khotbah, buat renungan, dan seterusnya. Tapi pada saat kita acara bersama, kita di ruang makan, ngobrol, bisa sampai setengah jam, 1 jam, ngobrol satu sama lain. Saling memperhatikan, mendengarkan sharing. Bahkan mendengarkan cerita mereka masa lalunya seperti apa. Jadi, di situ kebutuhan kita untuk keluar dari diri sendiri. Jangan terlalu untuk memikirkan diri sendiri. Jangan terlalu hanya memikirkan keasikan diri sendiri. Jadi di tengah keluarga kita pun harus berani untuk menikmati memberikan waktu untuk orang lain. Main game lah bareng-bareng. Kebetulan saya beli Uno dengan teman-teman. Yuk kita main Uno bareng-bareng, biar ketawa bareng-bareng. Gitu ya. Rekreasi itu bukan yang penting menangnya. Main catur dalam keluarga atau main kartu, bukan yang penting menangnya. Tapi yang penting adalah apa? Gembira bersama-samanya. Itu. Di tengah keluarga di masa pandemi ini harus tetap dijaga. Punya nggak waktu untuk gembira bersama-sama? Lewat hal kecil. Berikutnya, di masa pandemi ini, di tengah keluarga, apa yang bisa kita lakukan? Menumbuhkan tetap mental, menerima ketidakpastian ini dengan hidup selaras dengan ketidakpastian. Itu berarti apa? Saya bukan bertanya-tanya kapan sih selesainya, bukan. Tapi kita belajar untuk berpasrah, percaya, membangun kepercayaan. Bagaimana caranya, Pastor? Hanya doa. Hanya doa yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Berita-berita di mana-mana pun semuanya selalu hanya membingungkan. Tapi firman Allah, itulah firman yang bisa menjadi kekuatan. Sungguh saat pandemi ini ada sebuah darasan Mazmur yang selalu saya doakan pada saat saya doa pribadi di hadapan Sakramen Maha Kudus. Saya selalu berkata, Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Kata-kata ini bukan kata-kata dari koran. Kata-kata ini adalah kata-kata dari orang yang sungguh seorang pemazmur. Yang sungguh merasakan bahwa Allah itu adalah Bapa. Membaringkan di rumput yang hijau. What it means? Semua ada di sana. Semua ada berkat di antara kita. Hanya tinggal kita berani buka mata atau tidak. Maka yang terakhir, saya ingin mengatakan apa? Di masa pandemi ini, kita masih harus tetap berani bersyukur. Sebagai orang muda, harus tetap melihat sisi positif daripada sisi negatif di dalam peristiwa. Dalam setiap peristiwa selalu ada two sides in a coin. Kalau kita hanya melihat sisi negatif, kita selalu akan menjadi apa? Seseorang yang hidup tanpa harapan. Seseorang yang mudah putus asa. Seseorang yang selalu tenggelam di dalam apa? Di dalam penderitaan. Berani tidak
kita melihat the other side, sisi lain. Bahwa di setiap peristiwa selalu ada sesuatu yang membawa berkat bagi hidup kita. Hal yang mungkin sering kali saya sharingkan. Saya bersyukur sekali bahwa saya waktu kecil, dan mungkin sampai sekarang ya, saya itu dikaruniai oleh Tuhan otak yang pas-pasan. Sekolah saya tidak terlalu berprestasi. Ya rata-rata agak ke bawah dikit lah kalau sekolah gitu ya. Jadi kalau rata-rata kelas 6, saya 5,9 lah kayak gitulah. Tapi kan masih naik gitu ya. Kalau tidak naik, masa setengah kelas nggak naik? Berarti yang bodoh bukan anaknya, gurunya yang bodoh kalau sampai setengah kelas nggak naik gitu ya. Saya selalu di rata-rata kayak gitu. Tapi kenapa itu menjadi anugerah bagi saya? Saya itu selalu kalau dengan anak-anak, dengan anak muda, dengan anak-anak remaja gitu ya, bukan selalu mengatakan, Pastor, kalau pastor itu menjelaskan sesuatu, jelas banget ya. Kita sampai ngerti. Terus saya langsung berpikir, ya iya, gua kan orang bodoh gitu ya. Karena orang bodoh itu kalau melihat sesuatu, harus jelas dulu, baru bisa ngomongin. Maka saya mengatakan, kalau saya aja yang bodoh, lalu saya ngomong dan kamu nggak ngerti, berarti lu lebih bodoh daripada gue. Dan nggak ada orang yang mau seperti itu, toh. Gitu ya. Jadi syukur kepada Allah, saya diberikan rahmat kebodohan oleh Tuhan. Sehingga pada saat menjelaskan, selalu orang menjadi mengatakan, jelas pastor, ngerti pastor itu mau ngomong apa. Praise the Lord. Jadi teman-temanku yang terkasih, mari kita menjadi seseorang yang percaya. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan jangan lupa, kita pun bisa percaya kata-kata Tuhan, tenanglah aku ini, jangan takut. Kalau kita sungguh punya apa? Punya relasi yang benar dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita. Jadi teman-teman yang saya cintai, anak-anak OMK, sekali lagi kalau kita berkata, where life begins, keluarga. Keluarga itu sesuatu yang paling berharga dalam hidup setiap orang. Di tempat itulah kamu dibentuk. Cinta pertama kamu dapatkan. Tapi kalau engkau tidak mendapatkan cinta pertama kamu di dalam rumah, kau hanya mendapatkan luka, kecewa. Lihat, jangan selalu melihat hal negatifnya. Jangan selalu melihat pahitnya. Belajar untuk melihat segi positifnya. Bahwa rasa sakit yang kamu telan di dalam keluarga kamu, itu adalah saat dari Tuhan membentuk kamu supaya menjadi manusia yang kuat. Teman-teman OMK, Tuhan memberkati kalian. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Pastor, terima Silakan. kasih banyak, Pastor, untuk sharing-sharing pewartaannya. Semakin malam semakin rame nih, luar biasa ya. Udah sekitar 80, hampir 90 orang teman-teman yang sudah berkumpul di sini. Ada mantan tim juga. Buat yang tadi agak ketinggalan, jangan lupa kalau bisa kasih pertanyaan di kolom chat, kita akan bacakan bergantian. Oke, kita mulai aja ya untuk Q&A malam hari ini. Jangan lupa juga nanti kalau ada message dari PDO MPKK Stefanus dibalas karena mau ditanya untuk data pribadi dan lain-lain, terutama untuk yang baru pertama kali hadir, pertama kali join. Oke, Pastor Eko, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Nanti kalau seandainya bingung bisa pakai pilihan 50-50 atau ask the audience. Enggak ya. Telepon teman saya. Telepon Bapak Uskup. Telepon Bapak Uskup ya. Oke. Pastor Eko, pertanyaan yang pertama. Ada seorang teman yang tanya seperti ini. Pastor, ada nggak pengalaman bersama keluarga tentang mengalami pergesekan? Kayaknya kok kalau dengar pastor ngomong tuh adem banget gitu ya. Apalagi pas tadi cerita tentang tidak ada keluarga yang sempurna. Oh, seakan-akan Paus sendiri yang ngomong gitu. Karena damainya, sukacitanya tuh nyampe sampai ke sini. Pastor pernah nggak sih ngalamin pergesekan juga di dalam
keluarga, boleh cerita ke kita mungkin, Pastor Eko? Oke. Jadi, puji Tuhan, saya dilahirkan bukan dari keluarga yang sempurna. Jadi sesuai dengan kata-kata Bapak Paulus. Ayah, sejak kecil saya melihat ayah itu adalah seseorang bapak yang mengekspresikan marahnya dengan jelas sekali. Caranya apa? Teriak, kenceng. Dan itu membuat bulu kuduk saya berdiri semuanya. Sampai bulu rambut juga kadang-kadang berdiri. Bulu ketek enggak, karena ke bawah. Saya ketakutan. Kalau ayah sudah teriak itu, saya udah langsung ketakutan. Saya paling diem sendirian. Kenapa? Saya anak pertama. Anak pertama. Jadi kan anak pertama selalu menjadi objek penderita, coy. Gitu ya. Anak pertama yang dihajar duluan. Anak kedua, ketiga, keempat, sisanya. Kalau masih ada kekuatan untuk menghajar, gitu ya. Lalu gesekan itu terjadi, kadang-kadang ayah saya kerja sebagai tentara, angkatan udara, ibu saya juga perawat, bekerja. Jadi saya itu, kalau boleh katakan apa yang saya rasakan, saya sangat dekat dengan ibu. Dengan ibu. Karena ibu itu sudah kerja pulang, tidak langsung istirahat. Ibu langsung membuat makanan untuk anak-anaknya. Kebetulan saat-saat tertentu kami tidak punya pembantu. Dan saya pulang sekolah pun langsung bantu ibu masak. Maka sekarang juga saya senang masak. Minimal masak supermi selalu berhasil. Karena itu tugas pertama gitu ya, dari ibu gitu. Nah, kadang-kadang pada saat tertentu ayah sedang kesel, ibu sedang kesel, mereka marah. Dan jujur, kalau ayah ibu marah di depan kita, kami semua 4 anak itu kan ayah punya 4 anak, itu langsung ke belakang, diam semuanya. Dan saya yang komandan mengatakan, diem lu, diem. Karena ayah itu kalau marah ngerembet. Marahnya sama ibu, saya nongol, kena juga. Jadi akhirnya kita tahu kalau udah ini kita ngerembet, kita tahu turun, mundur, kita ketakutan, takut dimarah. Dan yang saya suka adalah apa? Kalau ayah ibu sudah bertengkar di depan kita, ibu selalu datang pada kita. Ibu selalu menghibur kita. Sudah, enggak apa-apa. Ayah dengan ibu kamu sedang marah-marah. Enggak apa-apa, biarkan. Enggak apa-apa. Ayah kadang-kadang error. Tapi tetap kita tidak pernah boleh memusuhi ayah oleh ibu. Enggak. Ibu selalu mengatakan, hormati, itu ayah kamu. Ayah kamu sudah kerja untuk kamu. Jadi di situ pengalaman itu memperlihatkan, oh Tuhan, saya punya orang tua yang kadang-kadang dalam tanda petik fail juga ya, gagal juga ya, lemah juga ya. Dan saya bersyukur saya mempunyai ayah yang saat-saat tertentu, memang tidak setiap saat ya, tidak setiap saat, saat-saat tertentu dia mengungkapkan, he say sorry. Dia minta maaf. Dan sekali lagi, pada saat seorang ayah meminta maaf kepada anaknya, itu sangat menyembuhkan luka anaknya. Itu yang saya alami. Go, Aditya. Itu pengalaman saya. Terima kasih, Pastor. Ya. Kalau saya tebak nih, biasanya kalau anaknya pastor, keluarganya, orang tuanya pasti kemungkinan besar religius. Nah, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pastor ya. Ini kaitannya seru nih. Apa yang sebagai anak dapat lakukan apabila orang tuanya belum terlalu mengenal Tuhan? Mungkin Katolik, tapi belum terlalu religius. Apa cara-cara nyata yang sederhana yang dapat dilakukan di masa pandemi ini, Pastor? Selain mendoakan mereka. Nah, tambahin lagi tuh. Ada curhat dikit kayaknya nih. Iya, betul. Gimana? Yang menarik adalah saya mau ngomong doa, sudah langsung dijawab. Iya. Doa gitu ya. Langsung ditembak duluan, Pastor. Benar. Ya. Jadi yang lebih penting antara orang tua dengan anak adalah apa? Dialog. Bicara. Saya selalu mengingatkan dalam pembicaraan saya, teman-teman, tolong bedakan antara diskusi dan dialog. Kalau diskusi itu adalah pembicaraan level pengertian.
Jadi yang benar dalam diskusi itu adalah siapa yang reasonable dan acceptable, itu yang benar, paling benar. Tetapi dialog itu adalah apa? Mengungkapkan perasaan. Kalau kamu ngomong baru sampai diskusi, kamu belum punya heart feeling. Jadi kalau kita hanya sampai diskusi doang, kita belum punya rasa empati dengan heart orang to heart tersebut. gitu ya, Pastor ya. Ya, betul, betul. Tapi kalau orang sudah berdialog, di situ orang itu sudah punya rasa empati. Contoh, suatu saat ibu saya kan sudah di surga. Lalu waktu kami mau merayakan, mengenang 1 tahun meninggal, saya telepon ayah. Lalu saya berkata, ayah bagaimana? Sehat? Sehat. Nah ini kan masih say hi itu ya, sehat-sehat. Terus gimana ya? Kita mau mengenang ibu dalam ekaristi, saya mau ekaristi. Kita adakan di mana? Lalu ayah ngomong bla bla bla. Terus tiba-tiba sebelum, oke, siap, semuanya akan saya siapkan. Ayah, baik-baik saja kok, toh? Saya tanya. Lalu ayah berkata, kok. Dia akan memanggil saya nama. Gitu. Kok, saya itu sekarang aneh ya, kalau bangun tidur. Saya itu kalau bangun, saya pegang kiri kanan saya, sudah tidak ada ibu kamu lagi ya. Saya baru sadar saya sendirian, saya kehilangan ibu kamu. Itu heart feeling. Empati ya, heart to heart. Ya, betul. Saya di situ, oh oke. Oke, Pak. Ya. Baik. Nah, pada saat orang bisa berdialog, bisa mengungkapkan perasaannya, saya hadir sebagai orang yang punya kasih. Dan jangan pernah lupa, kalau Anda membawa kasih, itu artinya apa? Anda membawa Tuhan. Saya mau mengatakan apa? Jangan pernah puas. Jangan pernah puas kalau orang tua Anda sudah beragama, tetapi tidak religius. Beda antara beragama dan religius. Ada orang tua yang tidak beragama, tapi sangat religius. Jadi religiusitas agama itu kan di tataran formal. Bisa Salam Maria, bisa Bapak kami, bisa Rosario. Ngerti urutan ekaristi, itu beragama. Tapi religiusitas adalah rasa hormat kepada Tuhan. Rasa kasih, rasa sayang, rasa mau berkorban. Jadi sama. Kalau kalian hanya menekankan supaya, pastor saya tuh kecewa. Saya tuh inginnya punya orang tua yang beragama, yang rajin ke gereja, yang rajin berdoa. Lalu Anda menekan, nggak kena. Kamu mengubah orang tua kamu. Hello. Orang tua akan berkata, siapa elu? Hidup gua lebih lama daripada kamu. Saya tidak mau mengatakan doakan. Tadi kamu sudah tahu itu doa, gitu ya. What next? Next-nya adalah apa? Heart feeling, bicara, perasaan. Pada saat perasaan, baru kita kuat. Ayah, ada Tuhan nggak kalau di tempat kayak gitu? Di tempat kesedihan. Gimana ya bisa merasakan Tuhan pada saat ayah sedih? Nah, jadi bawa pada saat orang punya share feelingnya, bawa itu semua sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Di mana keberadaan Tuhan. Nah, baru dari situ mereka akan sadar, oh iya. Di dalam setiap peristiwa, saya harus menghadirkan Allah. Saya harus bisa bertemu dengan Allah. Ini mulai dari situ. Tapi mampu masuk ke situ adalah keberanian saya untuk mendengarkan dulu perasaan orang tua kita. Misalnya ada orang tua kan yang selalu kalau anaknya datang, apalagi perempuan anaknya, kapan kawin? Kapan kawin? Mana jodoh kamu? Anda langsung terbirit-birit. Lagi corona sekarang gitu, nggak bisa kawin. Ya mungkin karena corona itu adalah jawaban yang paling mutakhir gitu ya. Paling yang bisa aman. Kita melarikan diri dari fakta, akhirnya, dari kenyataan, dari tuntutan gitu ya. Corona, salahin aja si corona. Gitu. Wah,
Jadi pada saat kita bisa ngomong dari hati ke hati, lalu angkat kehadiran Allah, maka di situ mulai terbuka. Kita membuka jalur untuk karya Tuhan. Jadi sekali lagi, membuat orang tua Anda dekat dengan Allah, itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Tuhan. Tugas kita adalah membuka jalannya. Semoga menjawab, Aditya. Yes, dalam nih jawabannya nih, Romo. Benar-benar menggambarkan, dan sebenarnya kita sekarang malah punya banyak waktu ya, Romo ya, dengan masa pandemi ini, banyak waktu di rumah, makan bareng. Justru itu kesempatan buat kita untuk mendengarkan. Romo, pertanyaan berikutnya makin seru nih, makin tajam nih kayaknya nih. Pertanyaannya gini, bagaimana kalau keluarga menuntut untuk dikasihi, tapi mereka sendiri tidak pernah menunjukkan apa itu kasih? Waduh. Ya, saya bisa mengerti gitu ya. Karena apa? Seringkali banyak anak-anak yang blaming pada orang tuanya. Gimana saya bisa jadi baik? Papa mama aja kayak gitu. Aduh. Seolah-olah menjadi tidak baik ini adalah bawaan orok gitu ya. Ini udah suratan takdir dari keluarga saya kayak gini gitu ya. Jadi saya dituntut untuk menjadi orang yang penuh kasih, penuh pemaaf. Awong contoh-contohnya aja tidak ada. Maaf, anak OMK yang dicintai Tuhan. Sekali lagi, saya mau melihat sebuah pernyataan saya yang saya kutip dari koran sebetulnya. Saya senang waktu saya baca koran, saya membaca sebuah kata-kata kalimat yang membuat saya tersentak. Saudara-saudaraku, mari. Jangan kita hidup menerima takdir. Kita harus hidup menciptakan takdir kita. Jadi kalau kita menerima takdir, itu artinya apa? Kita menerima sudah suratannya kayak gini. Saya sudah menerima bahwa dari sononya udah kayak gini. Ya nggak apa-apa tuh saya jadinya kayak gini. Halo, hidup itu pilihan. Mau bahagia atau tidak, bukan karena orang tua kita, karena saya. Saya mau jadi pastor bahagia atau tidak. Saya mau jadi pastor yang menyesal dengan panggilan saya atau tidak. Itu pilihan saya. Saya tidak pernah mau menjadi seorang pastor yang penuh dengan penderitaan. Nah, saya mau jadi seorang pastor yang bahagia. Saya menikmati panggilan hidup saya. Sampai suatu hari, Aditya, saya naik pesawat dari Medan, waktu itu saya masih tugas di Medan, ke Jakarta. Di samping saya seorang ibu, ketakutan. Saya lihat ibu itu, wah, ibu itu ketakutan. Saya diam. Seperti biasa kalau take off, saya buat tanda salib. Itu manusiawi, karena di situ adalah saat genting. Kita kan take off, landing, dan turbulensi. Itu 3 hal yang selalu berdoa pada saat pesawat. Sama, Pastor. Tos dulu. Ya, betul. Lalu pada saat saya berdoa, si ibu itu bukan sama. Kebetulan ibu itu memakai jilbab. Ya, berdoa. Setelah berdoa saya selesai, si ibu ini nggak selesai-selesai. Gitu. Sampai dia pegangin bangkunya. Saya diam saja. Di pertengahan ibu itu melihat saya. Saya sedang diam. Saya sedang dengerin musik setengah, tapi sedang baca juga. Di tab saya. Terus tiba-tiba ibu itu berkata, Bapak tenang ya. Sudah biasa naik pesawat. Ya Bu, saya sudah berkali-kali gitu. Terus saya bertanya, kok Bapak itu tadi saya lihat berdoanya membuat tanda salib. Bapak kerjanya apa? Lalu saya jelaskan, saya sebagai pastor. Saya pastor Katolik. Lalu ibu itu langsung ngomong, Bapak pastor itu berarti tidak menikah ya? Ya, betul. Saya tidak menikah. Lalu ibu itu langsung ngomong, Bapak pastor tidak pernah menyesal. Lalu saya melihat ibu itu. Dan saya berkata dalam hati, kalau hidup menikah dan harus dengan ibu sih saya tidak akan pernah menyesal gitu ya. Tapi itu dalam hati gitu, saya nggak ngomong dengan ibu itu. Lalu saya berkata, Bu, saya tidak pernah menyesal. Ini pilihan saya. Saya selalu bahagia. Bahkan saya selalu berkata di dalam seminar-seminar saya, jika hidup berikutnya ada pilihan lain menikah dan menjadi pastor, saya tetap jadi pastor. Kenapa? Saya mau jadi pastor yang bahagia.
Pilihan saya. Saya dididik oleh ayah yang keras, bukan berarti membuat saya menjadi pastor yang keras. Saya dididik oleh ayah yang pemarah, bukan berarti sekarang saatnya saya jadi pastor, saya harus memarahin dan menyakitin hati ayah saya. Enggak, justru terbalik. Saya jujur saja, setelah jadi pastor, saya banyak waktu telepon ayah. Kemarin malam saya ajak ayah bersama-sama ngobrol. Justru pada saat itu ayah berkata, kamu penuh perhatian ya dengan aku. Yes, kamu bapak saya gitu ya. Siapa? Kalau saya ngomong kepada orang lain suruh menghormatin ayahnya supaya sayang dengan ayahnya, saya sendiri tidak melakukannya, saya tidak mau jadi omong kosong. Nah, jadi apa yang saya mau katakan? Teman-teman, hidup itu sebuah pilihan. Ciptakanlah takdirmu. Jangan terima takdirmu. Terima kasih. Wow, Pastor ini penjelasannya sederhana dan on point banget nih. Kalau kata orang tuh sekali tepuk, 2-3 lalat, Pastor. Karena sekali menjawab pertanyaan, bisa menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman... Kamu tukang ikan ya? Sering banyak lalat ya? Tadinya mau mau bilang sekali dayung 2-3 pulau lagi corona. Nggak boleh keluar, nggak boleh traveling dulu kan. Oh iya benar. Nah, jawabannya itu sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, tapi berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, Pastor. Nah, ini menarik nih, karena dia sendiri nggak berpangku tangan, tapi dia mau berusaha. Jelasnya seperti ini, Pastor. Bagaimana kita harus berpikir bahwa Bapak itu baik, sedangkan melihat Papa yang nggak baik? Apa yang dapat kita lakukan agar dapat tetap melihat bahwa sosok Allah Bapa itu baik? Jadi dia mungkin pernah mengalami, tapi dia mau berjuang, dia mau berusaha untuk tetap melihat kebaikan dari sosok Allah Bapa. Seperti itu, Pastor, pertanyaan. Ya. Jadi saya tidak akan pernah berhasil melihat kebaikan Allah kalau belum berani menerima dan berdamai dengan pengalaman sakit, dengan pengalaman luka. Jadi kalau saya masih di dalam pengalaman luka, pengalaman kekecewaan, saya dibesarkan dengan rasa sakit, pain dari ayah saya akan selalu berpikir Allah itu adalah Allah yang jahat. Allah yang memasukkan saya di tengah keluarga yang maaf, brengsek. Jadi, apa yang harus saya lakukan pertama kali adalah apa? Jadi ada proses yang disebut dengan healing proses itu ya. Jadi healing proses itu pertama, bahwa saya harus berani menerima kenyataan bahwa saya sakit, kecewa, marah, jengkel. Dan setelah menerima, saya harus berani merasakan rasa sakit itu. Lalu setelah merasakan rasa sakit, saya harus berani mengungkapkan. Karena mengungkapkan itu berarti apa? Berarti saya mengakui bahwa saya kecewa, bahwa saya marah. Baru setelah itu saya bisa akseptansi, menerima, dan akhirnya memaafkan. Jadi proses ini harus diterima dulu. Jadi maaf, image kita tentang Allah tidak akan pernah menjadi image yang benar. Relasi dengan Allah kan yang penting, relasi itu kan bukan masalah pandangan. Relasi itu kan masalah hubungan. Hubungan yang mendalam dari hati ke hati. Ya, relasi saya dengan Allah pun tidak akan sungguh mendalam kalau sekali lagi saya belum membereskan rasa sakit saya dengan orang tua saya. Dan saya mungkin pernah bicara tentang luka batin dengan OMK itu. Saya mengatakan bahwa membereskan luka itu bukan masalah orang yang melukai saya. Karena orang yang melukai saya kan seringkali tidak sadar bahwa saya melukai. Jadi yang bisa membereskan sakit
Jengkel, kecewa adalah orang dalam tanda petik yang tersakiti. Itu Aditya jawaban saya. Yes. Waduh, itu jawaban-jawaban tadi ternyata sudah cukup mencakup jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman. Nah, tapi ada lagi nih, kali ini lebih sederhana nih, Romo. Arti sebuah keluarga untuk Romo tuh seperti apa? Since Romo nggak hidup berumah tangga, katanya begitu, Romo. Ini agak sedikit bercanda juga nih, yang titip pertanyaan. Gimana, Romo itu? Ya, jadi apa arti sebuah keluarga? Pertama, saya harus sadar bahwa yang mendukung saya menjadi imam adalah keluarga saya. Mereka tidak pernah menyuruh. Sejak kecil kalau saya ditanya, saya menjadi apa? Saya menjadi pastor. Dan waktu ayah saya tahu bahwa saya ingin menjadi pastor, ayah mengatakan, ya sudah kamu giat sana, ikut mesdinar, ikut lektor, ikut paduan suara, ikut Legio Maria, ikut OMK. Bahkan saya ingat waktu SMA saya mau masuk seminari. Pendaftaran seminari hampir ditutup. Sampai ayah saya mengambil cuti dari pekerjaan. Dia pergi ke seminari Mertoyudan, Magelang. Harusnya hanya bisa dikirim lewat pos, tapi karena ayah tahu kalau dikirim lewat pos pasti terlambat, ayah pergi sendiri. Jadi itu dukungan yang jelas bagi saya untuk mendukung cita-cita anaknya. Dan pernah suatu saat bahwa saya pun mengalami, kan namanya panggilan itu kan up and down gitu ya. Saya mengalami down waktu di seminari, saya jengkel banget. Kalian tahu toh 300 orang anak seminari laki semuanya. Tidak ada keindahan sama sekali. Di seminari itu yang paling cantik cuma guru kami, guru bahasa Inggris usianya 72 tahun, saudara-saudara. Jadi dia adalah malaikat terindah bagi hidup kami para seminaris gitu ya. Jadi melihat suster ini pun kami sudah sukacita sekali gitu ya. Jadi pada saat dengan 300 anak laki-laki semuanya, makanan di seminari apa adanya, kadang-kadang membuat saya drop, saya membuat tidak semangat. Kalau pulang saya mengatakan, ayah, saya ingin keluar, saya nggak tahan jadi pastor. Sudah pelajarannya susah, nantinya nggak kawin lagi ayah. Lalu ayah hanya berkata, kok yang mau jadi pastor itu kan kamu. Silakan kamu menentukan. Dan suatu malam, saya ingat sekali, saya ingin kencing, sekitar jam 1, saya terbangun ingin kencing, saya ke belakang. Lalu pada saat saya kembali, saya lihat di depan kamar tamu itu, ada orang yang sedang, bersenandung, bukan bersenandung lah, ngomong gitu ya. Dan ada lilin bernyala. Saya lihat ayah saya sedang berlutut. Dan waktu saya mendengarkan doanya, salah satu yang dia ungkapkan adalah doa untuk saya. Ayah berkata, Tuhan, kalau Engkau yang memanggil anakku untuk menjadi imam, kuatkan dia. Pertahankan dia. Tapi kalau Engkau tidak memanggil jadi imam, biarlah dia tetap hidup sebagai orang yang berarti. Dan tahu Aditya, besoknya saya berkata kepada ayah, ayah, saya mau jadi pastor. Mantap langsung ya, pastor ya. Saya tahu bahwa ayah, ibu saya terutama mendoakan saya. Itu yang membuat saya bertahan. Yes. Terima kasih. Di balik ayah yang keras, di balik ayah yang nggak sempurna, tetapi ada ayah yang mendukung, bahkan mendukung dalam doa ya, Pastor Eko ya. Thank you. Nggak berasa, waktunya harusnya cuma 20 menit, tapi kita udah lebih, tanya jawabnya 30 menit lebih. Terima kasih, benar-benar memberkati sekali. Pastor, sebelum ada teman-teman yang bertanya, saya rasa udah secara global dijawab dari tadi, dari jawaban-jawaban Pastor yang tadi. Mungkin ada closing statement, ada kata-kata penguatan buat kita anak-anak muda, sambil nanti Pastor mendoakan kita secara general dan juga mungkin memberikan doa berkat penutup ya Pastor ya. Teman-teman, ini bukan khotbah kedua ya, bukan renungan kedua. Tapi kalau jadi panjang, ya terimalah. Kalau Anda nggak tahan, leave saja. Saya hanya mengatakan gini, saya itu memberi retret dengan kadang-kadang dengan karyawan rumah sakit yang non-Muslim. Lalu kadang-kadang mereka sharing, Pastor,
seorang Muslim sharing, Pastor saya ingin menikah dengan orang Katolik, seorang gadis. Lalu saya tanya, hah? Kamu kurang ajar, mau menjadikan orang Katolik jadi Muslim ya? Bukan, Pastor. Kenapa? Pastor, saya tahu bahwa hanya gereja Katolik yang tidak memperbolehkan cerai, Pastor. Dan saya sebagai wanita merasa sangat dihargai. Artinya apa? Teman-teman kita sedang berada di jalan hidup beragama yang benar. Maka banggalah dengan iman kalian. Banggalah. Lalu yang kedua, mau memilih pasangan hidup, saya tahu kamu tidak akan mendapatkan yang sempurna. Jangan cari laki-laki yang katakanlah, wah baik, takut akan Tuhan, punya penghasilan yang baik, dan seterusnya. Nunggu calon pastor kan nggak mungkin, toh ya, gitu ya, apalagi calon frater, gitu ya. Jadi kau harus melihat dalam sosok pasanganmu itu, pertama-tama adalah apa? Maaf, kalau saya katakan, iman. Hidup beriman. Jangan katakan, yang penting cinta duluan. Halo, cinta harus realistis. Realistis. Kalau Anda mau, untuk hidup berdua aja sudah nggak mudah. Lah kalau hidup berdua lalu imannya berbeda, Anda hidup dengan dua masalah. Anda akan ribut dengan masalah yang harusnya tidak perlu. Maaf ya, saya bukan berarti mengatakan bahwa apakah pastor sudah bisa menjamin kalau hidup dengan seiman baik-baik saja. Oh tidak, tentu tidak. Gitu. Tetapi kan yang paling penting kita harus memperhitungkan. Maka sama, sekali lagi dalam memilih pasangan hidup, belajarlah untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Caranya bagaimana? Jalani dulu. Kalau banyak hal yang tidak membuat damai, putuskan. Tapi pada saat berjalan bersama, membuat kamu damai, dia aware pada kamu aware, lalu kok tidak ada kedok di antara kita. Saya bisa menerima kelemahan dia bisa menerima kelemahan dia. So, okay. Now, saatnya untuk memutuskan gua dengan dia. Jangan pernah berkata bahwa untuk memilih sebuah pasangan hidup, saya harus yakin dahulu. Nggak pernah yakin. Orang setelah menikah juga nggak pernah yakin. Yang udah nikah senyum-senyum tuh banyak tuh. Nggak tahu menyesal, nggak tahu apa gitu ya Aditya. Selalulah berjalan dalam kepercayaan, walaupun kau tidak yakin. Kenapa? Karena kita menghadirkan Tuhan. Maka teman-teman yang terkasih, di saat kalian membuka hati kalian kepada kehadiran Allah, saya percaya kok, Allah itu akan memberikan uluran tangan penyertaan bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk saat yang penuh berkat ini. Saya boleh menyapa anak-anak OMK dari PD Stefanus. Saya boleh berbagi dengan kalian semua. Semoga apa yang saya bagikan menjadi berkat bagi OMK. Mari kita berdoa sekarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mempunyai Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu sabar pada kami. Engkau Allah yang telah tidak pernah menutup wajah-Mu, menutup telinga-Mu atas doa dan permohonan kami. Bapa, kami pun bersyukur atas iman di dalam gereja Katolik. Kami telah dituntun untuk kedamaian, kesejahteraan. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, curahkanlah rahmat Roh Kudus atas hati anak-anak muda ini. Tuntunlah pilihan hidup mereka. Jangan sampai emosi, kemarahan, permasalahan
yang membuat mereka memutuskan hal yang harus mereka putuskan. Tuntunlah mereka demi kebaikan, walaupun itu menuntut pengorbanan demi pengorbanan. Karena kebaikan itu selalu menuntut salib dalam hidup kami. Jadikan anak-anak muda ini anak-anak yang tidak takut menanggung salib mereka. Karena putramu sendiri telah berani menerima salib sebagai saat bagi kebangkitan. Bapa, semoga berkat-Mu melimpah atas putra-putrimu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.